كلمتان حبيبتان إلى الرحمن. Ancaman Rasul untuk orang yang minum khamr, salatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Padahal pahala salat itu sangat besar sekali. Ya, ini ada sebuah hadisnya sahih dari Abdullah ibnu Amr bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, "La yashrabul khamra rajulun min ummati fayaqbalullahu minhu salatan arba'ina yauman." Jadi tidak ada satu laki-laki dari umatku pun yang minum khamr lantas Allah terima salatnya 40 hari. Itu tidak ada. Ya, jadi tidak ada yang minum khamr lantas diterima salatnya. Artinya salatnya selama 40 hari tertolak pahalanya. Tidak berpahala. Tapi dia tetap harus melakukan salat. Tapi salatnya tidak berpahala. Kalau dia mengatakan, nah saya nggak berpahala, ya udah saya tinggalkan saja sholat gitu kan selama 40 hari, itu plus dosanya tuh. Minum khamar plus dosa meninggalkan sholat, dan itu jauh lebih besar lagi dosanya. Sebagian ulama mengatakan bahwa tarikus sholat itu bisa kufur, peninggal sholat itu bisa kufur, ya berdasarkan sabda Rasul SAW, al-ahdul ladzi bainana wa bainahumus shalah faman tarakaha faqad kafar. Ya, perjanjian antara kami dengan mereka adalah salat. Siapapun yang meninggalkannya adalah kufur. Dia telah kufur. Pembeda antara mukmin dan kafir itu salatnya. Ya. Jadi orang yang minum khamr dia tetap harus salat, tapi tidak berpahala. Fisiknya lelah, capek, tapi tidak berpahala. Tapi kalau dia meninggalkan, itu dosanya ditambah lagi. Dosa minum khamr ya, juga dosa meninggalkan sholat. Ini sebenarnya bukan masalah harinya ya, tapi perubahannya. Kalau rasa anggur itu berubah menjadi khamr, maka ketika berubah itulah menjadi haram. Mungkin nanti akan ada satu teknologi tertentu, baru 1 jam langsung berubah jadi khamr gitu ya. Sehari langsung berubah jadi khamr. Kalau di kulkas dan ternyata tidak berubah menjadi khamr, dia memang masih perasaan anggur dan tidak memabukkan, ya maka itu belum haram. Haramnya itu ketika berubah menjadi khamr. Nah, ketika perasaan anggur disimpan 3 hari atau 2 hari berubah jadi khamr, maka itu menjadi haram. Ternyata berubah lagi menjadi cuka misalkan, khamrnya berubah lagi menjadi cuka, maka menjadi halal lagi. Oh gitu. Iya. Jadi perubahan-perubahan itu yang menyebabkan penghalalan atau pengharaman. Ya, khamr itu kan bahan bakunya halal semua, gulanya halal, anggurnya halal, atau nanasnya halal. Tapi kalau sudah berubah menjadi khamr, itu menjadi haram. Kenapa? Karena sudah bukan anggur lagi, tapi khamr. Kemudian ketika berubah menjadi cuka, ya cuka itu halal, gitu ya, tidak haram. Seperti itu, wallahu a'lam. Jazakallahu khair. Jadi rezeki atau tidak rezeki, ya kaya atau miskin, itu tidak ditentukan oleh minum khamr. Dia berdasarkan takdir dari Allah Azza wa Jalla. Minum khamr yang miskin juga banyak tuh. Ya, minum khamr karena nggak ada tempat, dia nggak bisa masuk kafe yang mewah. Minum khamrnya kolong jembatan, gitu ya. Itu banyak juga. Jadi yang miskin itu banyak yang minum khamr, ya. Nah, ketika orang bermaksiat kepada Allah, rezekinya masih banyak. Itu istidraj. Jadi Allah Subhanahu wa taala membiarkan dia dalam kenikmatan sesaat. Allah tambahkan rezekinya, Allah sehatkan fisiknya, ya, dia terus melakukan kemaksiatannya lagi kepada Allah, Allah tambah lagi rezekinya. Itu Allah mengumbang-ambing dia dalam keadaan kesesatan, ya, dengan rezeki yang Allah tambah di dunia ini, karena dunia tidak ada nilainya bagi Allah, diberikan pun tidak masalah. Tapi pada akhirnya dia akan semakin jauh
semakin jauh dari Allah Azza wa Jalla, dan siksanya akan semakin pedih, gitu ya. Hindarkan khamr dan jangan tertipu dengan kayanya orang-orang yang minum khamr. Ya, banyak harta dari orang-orang yang minum khamr. Sebab kaum muslimin yang kaya raya pun tidak sedikit. Bahkan ada 2 mukmin yang pernah kaya dan dia tidak pernah tersaingi kekayaannya oleh orang-orang kafir manapun, yaitu Dzulqarnain dan Sulaiman alaihi salam. Ya, penguasa dunia pada saat itu, keduanya muslim, bahkan salah satunya nabi. Itu banyak sekali hartanya dan tidak ada orang kafir yang mampu menandingi kekayaannya. Nah, bertobat dari pecandu khamr, pertama ya, tinggalkan kemaksiatan itu. Jadi tinggalkan khamr itu secara total. Ya, akan sakit pada awalnya, ya. Akan sakit sebagaimana kita terasa pahit lidah kita ketika pertama kali ngerokok, ketika pertama kali minum khamr, ya. Karena tidak biasa. Nah, ketika kita meninggalkan khamr yang sudah nikmat di lidah kita, itu pun akan terasa pahit juga. Asam lidah kita. Tapi tinggalkan karena Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia menyesal. Harus ada penyesalan. Kenapa saya minum khamr? Saya menyesal sudah berdosa, saya menyesal sudah bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, setelah meninggalkan, menyesal. Yang ketiga, berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukannya. Artinya jangan ada niatan, saya tobat sekarang selama 1 tahun, dan tahun depan saya mabok lagi ya. Gitu kan? Nah, itu tidak sah tobatnya. Ya, jadi setelah meninggalkan, yang menyesal, berazam, bertekad kuat untuk tidak melakukan selama-lamanya. Kemudian agar lebih kuat, pilih orang-orang yang salih yang mengingatkannya dari bahaya maksiat dan juga mengajaknya untuk taat kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab para pecandu khamr yang sekarang ada itu sebenarnya diawali karena persahabatan. Sahabat yang mulai mengajak minum, sahabat yang buruk akhlaknya, ya, itu yang menyebabkan seseorang menjadi candu khamr. Maka ganti sahabat itu dengan sahabat yang lain. Kalau kita berada di kampung yang penuh khamr di situ, maka hijrah, ya, pindah kampung, pilih kampung yang lain yang penduduknya adalah mereka yang soleh, yang taat kepada Allah.